Mau ngangkat tema Indonesia, biar Indonesia juga dikenal sama masyarakat sendiri, juga di dunia luar gitu. Tapi responnya baik, ya saya pikir kenapa nggak untuk nambah-nambah uang kuliah, jajan gitu kan. Ya udah akhirnya dijualin. Dulu masih di Facebook pribadi juga, gitu. Buka nih alat lukis gitu kan, kertas siap ya, semua udah ditata gitu ya. Tapi ya udah gitu, nggak tahu mau gambar apa, terus udah cari-cari inspirasi juga di internet gitu. Tapi tetap aja kayak feel-nya belum dapat. Jadi ya udah berjam-jam akhirnya nggak gambar apa-apa. Hai pendengar Female, selamat datang di program Female yang baru. Kita punya acara namanya Female Business Club, di mana saya akan ngobrol-ngobrol dengan perempuan-perempuan yang bisa menginspirasi, terutama di bidang kewirausahaan. Siapa kira-kira tamu kita untuk kali ini? Tungguin. Nah, kita akan ngobrol dengan satu perempuan yang menurut saya sangat inspiratif nih pendengar Female. Kalau pernah denger ya, brand namanya Suncraft ya, ini dia ownernya. Hai Sanjung Sari. Sanjung apa kabar? Baik ya. Ini inspiratif banget. Tadi aku lihat beberapa produknya ya nih pendengar Female. Kalau mau lihat nih pouch, lucu banget nih, gambar Kopaja ya. Iya. Terus ada scarf juga. Ya, ini ada. Ini colorful banget sih, berbakat banget. Ini desain sendiri ya? Iya. Gambar sendiri. Lucu banget, dan ada postcard juga tadi ya? Iya, ada. Lucu banget tapi dengan Female, bener-bener deh. Dan senangnya tuh adalah temanya tuh sangat Indonesia ya? Iya, emang betul. sengaja dari awal tuh main ngedesain yang sangat Indonesia? Sebenarnya nggak dari awal banget sih. Dari awalnya itu dari doodle-an aku gitu, dijadiin produk kayaknya, gambarnya dia bagus nih gitu, jadiin produk deh gitu. Iya. Nah, karena makin kesini ya, alhamdulillah ada kesempatan untuk masuk ke retail gitu. Jadi juga aku sendiri ngelihat ke konsumen dan juga jadi punya visi misi juga. Oh ya udah nih, mau ngangkat tema Indonesia, biar Indonesia juga dikenal sama masyarakat sendiri, juga di dunia luar gitu. Tapi lebih fun gitu, lebih fun ya gitu. Dan ini colorful banget, emang sengaja ya, temanya sangat colorful supaya juga menarik banget buat orang pasti ya, dari segi desain juga. Oke, ini aku nggak tahu benar atau enggak nih. Benar nggak kamu mulai pertama kali bisnis tuh modalnya cuma 500.000? Iya, betul. Jadi untuk Anda yang mungkin pendengar Female yang selama ini maju mundur ya, mau memulai bisnis itu sebenarnya dari mulai dengan modal berapapun ya intinya ya. Betul. Itu benar 500.000? Inspirasinya dari waktu saya KKL, kuliah kerja lapangan di Jogja. Di Jogja. Itu kebetulan saya ngelihat seniman-seniman itu di pinggiran Jalan Malioboro. Itu dia lagi melukis di tote bag, terus live drawing gitu kan. Terus karena saya memang suka pakai tote bag saat kuliah, jadi ini sama kita. Iya. Kita suka kayak Iya, semuanya bisa masuk gitu. Iya betul, dan simple kan. Jadi saya pas pulang dari Jogja itu bikin gitu kan. Nah kebetulan ibu aku bisa jahit. Ibu bisa jahit kebetulan ya. Cocok banget. Kayaknya darah seninya kayak turun langsung dari ibu kayaknya ya. Ya ibu suka jahit, anaknya suka doodle, cocok ya. Ya, terus akhirnya saya minta bikinin gitu. Itu bahannya waktu itu juga masih belacu, belum kanvas, karena biar murah gitu. Ya udah akhirnya di situ terus udah jadi lukis sendiri, pakailah kuliah untuk pakai sendiri gitu. Pakai sendiri. Kabarnya waktu itu teman-teman pada beli ya? Iya, adalah laku ya teman-teman pada nangis. Iya, tapi waktu itu memang teman-teman pesennya hanya polosan kan, karena juga mereka bisa lukis sendiri kan. Karena satu jurusan ya. Waktu itu kuliahnya di UNJ ya? Iya, di UNJ. Seni rupa. Jurusan seni rupa. Jadi bisa gambar semua ya. Terus ya udah akhirnya responnya baik, ya saya pikir kenapa nggak untuk nambah-nambah uang kuliah, jajan gitu kan. Ya udah akhirnya dijualin. Dulu masih di Facebook pribadi juga gitu. Belum namanya, belum Suncraft waktu itu? Belum ada namanya. Masih nama kamu sendiri? Nggak ada namanya juga. Nggak ada namanya juga.
Jadi bener-bener awalnya tuh nggak kepikiran sama sekali brand kamu bisa seperti ini dong ya? Iya betul. Bener-bener awalnya iseng-iseng buat nama-namain uang ya, jajan. Awalnya hobi ya, gitu kan? untuk nambah uang jajan. Terus ada kesempatan saya berani coba dan nggak mikirin untung rugi ya. Yang penting berkarya, diapresiasi, senang. Terus ya udah sampai sekarang gitu. Wah hebat lo pendengar female. Jadi intinya harus berani ya. Waktu kita mau mulai sesuatu tuh benar-benar dengan modal berapapun intinya berani karena awalnya dari Facebook malah belum ada namanya tapi jalan sampai sekarang. Oke, tapi gimana rasanya? Kan ibaratnya udah menyandang nih gelar young woman entrepreneur ya. Karena kan yang namanya brand kan bukan cuman kita bikin brand begitu aja kan, kontinuitas juga harus jalan gitu kan. Pernah nggak masa-masa terberat Sanjung waktu menjalankan Suncraft ini tuh pas kapan? Apa ya, dijalanin aja gitu. Jadi semuanya saya ini dapat kayak kesempatan baik dan mulai usaha juga kayak apa ya, surprise buat saya juga gitu. Jadi yang penting sih dalam usaha itu ya fokus, terus ada tekun sabar sama jujur itu harus harus kualitas yang harus dimiliki ya. Saya sih percaya maksudnya ya kesempatan juga akan datang terus ya. Jadi nggak terlalu ngoyo sebenarnya, cuman lebih ke fokus aja ngejalanin apa yang karena kan memang basicnya saya seni rupa, bukan bisnismen ya. Iya benar. Ini sebenarnya agak ini juga ya, karena awalnya kan ibaratnya seniman ya. Seniman bergerak di bidang kreatif, tapi harus ngerti bisnis juga. Ini belajar pastinya dalam menentukan harga, promosi dan lain sebagainya. Sanjung gimana belajarnya? Apakah belajar sama orang bisnis atau Google atau apa? Awal masuk di alun-alun. Di alun-alun Indonesia, terus saya diminta dibimbing gitu arahan nanti bagaimana ini, terus dalam bukan menentukan ini apa ya, inspirasi ide untuk produk juga kadang juga dikasih masukan gitu. sama tokonya sendiri ya. Jadi partner kerjasama juga sangat penting di sini ya. Iya betul. Karena memberikan masukan juga soal arah kreativitas kemana juga dia memberikan masukan gitu ya. Iya. Oke. Nah waktu itu sempat masuk ikut ajang The Big Start season 3 nih pendengar female. Jadi ini udah tahun lalu nih, udah melejit banget nih. Ceritain dong gimana sih waktu itu masuk ke The Big Start ini? Di telepon dari pihak Blibli-nya untuk ikutan meramaikan event waktu itu di Gandaria City. Terus saya ikutan dan ternyata memang di situ kayak dalam rangkaian roadshow The Big Start itu ya udah akhirnya saya daftar bawa nama Suncraft, ya udah alhamdulillah kepilih sampai 100 besar, terus kepilih lagi 20 besar. Rasanya gimana tuh? Ya seneng banget pengalaman, terus ya nggak nyangka juga sih. Nggak nyangka ya bisa kayak gitu ya. Tapi gini, ketika tadi kan sempat dibilang bahwa Sanjung ini adalah seorang seniman ya. Kalau kita ngomong soal seniman kan pasti ada namanya kreativitas. Pernah nggak ngerasain kreativitas kamu tuh lagi mandek gitu loh, kayak nggak tahu mau gambar apa, bingung inspirasinya dari mana, pernah nggak? Pernah banget. Jadi keinginan nih udah oke, hari ini aku mau gambar seharian gitu biar dapat satu desain kelar gitu. Ya udah gitu. Niatnya udah, keinginannya udah buka nih alat lukis gitu kan, kertas siap ya, semua udah ditata gitu ya. Tapi ya udah gitu, nggak tahu mau gambar apa, terus udah cari-cari inspirasi juga di internet gitu. Tapi tetap aja kayak feel-nya belum dapat gitu ya. Jadi ya udah berjam-jam akhirnya nggak gambar apa-apa. Nggak gambar apa, seharian tuh nggak gambar apa-apa. Terus keluarnya lagi dari itu, coba lagi besoknya ritual yang sama atau? Iya gitu sih. Gitu, dicoba terus aja sampai akhirnya muncul. Karena kan art itu feelingnya ini banget ya. Oh iya. Kalau belum mood, belum dapat inspirasi gitu. Benar-benar susah ya mau menghasilkan apa-apa. Tapi aku curiganya nih salah satu cara Sanjung untuk mendapatkan inspirasi ini dengan jalan-jalan, karena aku ngecek Instagramnya ya, itu kok jalan-jalan terus, aku tuh jadi iri banget loh. Emang suka jalan-jalan ya? Iya suka jalan-jalan. Jadi khususnya ke sekitar di Indonesia ya? Iya masih Indonesia sih gitu. Jadi awalnya memang tahun lalu itu masih aku awal lulus kuliah ngajar ngajar full time. Ngajar apa nih? Ngajar art juga, anak-anak di Tomato Art School. Itu jadi full time, jadi Senin sampai Sabtu gitu ya. Terus akhirnya aku jalanin 3 tahun. Nah itu
sambil jalanin Suncraft juga. Nah, Suncraftnya ini sering dapat tawaran bazar event gitu dan aku susah gitu ya izin di kantor weekend karena muridnya lagi banyak. Terus akhirnya setelah jalanin 3 tahun terus ngerasa mikir kayaknya nih Suncraft ada potensi untuk berkembang gitu kan. Terus akhirnya ya udah bismillah aku memutuskan resign dan fokus ke Suncraft sampai saat ini udah mungkin 2 tahun, sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun gitu. ya. Jadi ngajarnya tetap di tempat yang sama tapi jadi freelance. Oh jadi freelance, emang enak ya. Jadi lebih bebas juga kalau kita terikat sama satu schedule tertentu, emang agak sulit mungkin untuk kamu ngejalanin bisnis ini ya. Tapi berani untuk resign dari sebuah kerjaan gitu. Ini juga pendengar female mungkin yang sempat mau terjun ke bisnis bisa ngerasain nih bahwa kadang-kadang kan orang suka takut melepas pekerjaan full time-nya untuk menjalankan sebuah bisnis. Waktu itu yang bikin Sanjung tuh berani apa? Yang pertama adanya ya kesempatan ya gitu, kayak event-event, terus juga saya mikirnya gini, saya waktu itu udah ada di 2 toko ya, 2 toko, terus kalau misalnya berkembang, misal pahit-pahitnya itu misalnya nih, sebulan saya penjualan 1 juta di 1 toko, terus saya ngembangin gitu, oh misalnya saya ada 10 toko nih, terus misalnya semua lagi penjualan jelek 1 juta gitu kan, berarti dalam sebulannya saya dapat 10 juta gitu kan, saya mikirnya di situ. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk biar semangat juga kan, jadi dari situ ya udah saya mikir lepas kerjaan dan fokus ke situ. Tapi benar-benar itu butuh keberanian kan. Bagaimanapun kan kalau kita kerja di sebuah kantor misalnya, itu kan pemasukan tetap istilahnya. Sedangkan kalau kita bisnis kan naik turun gitu ya. Nah untuk Sanjung sendiri ada nggak sih business woman atau businessman yang selama ini tuh jadi inspirasi? Kan untuk ngejalanin satu bisnis pasti ada patokannya nih. Gue pengen kayak gini nih in the future gitu. Gimana nih, ada nggak? Kalau untuk patokan nggak ada ya, belum ada mungkin ya, belum ada. Jadi sampai sekarang pun aku jalanin karena memang aku nganggapnya di Suncraft ini juga bukan cuma jualan, jadi aku berkarya. Berkarya gitu. Ya. Jadi ini hobi ya, dikerjainnya senang, dapat duit juga. Jadi ini dream comes true banget nggak sih kalau dipikir-pikir? Iya, jadi gitu. Ya alhamdulillah sih semuanya. Jadi ya itu, jadi sampai sekarang aku nganggapnya itu Suncraft masih aku berkarya, yang juga ya menghasilkan untuk sehari-hari juga gitu sih. Dan seneng banget dengan itu juga, dengan resign nih aku juga jadi dan mendengar kita terinspirasi dari resign. Ya jangan ya. Kerjaan harus yakin dulu, benar-benar harus yakin dulu emang brandnya bisa berjalan ya. Iya. Jadi ya dengan resign juga aku jadi punya banyak waktu untuk juga jalan-jalan. Iya. Gitu. Wah kalau misalnya ngelihat Instagramnya ya pendengar female, waduh rasanya pengen cuti terus ya mau jalan-jalan. Tapi tadi kan sempat ngomong soal beberapa diundang ya untuk beberapa acara. Nah ini waktu itu pernah diundang oleh KBRI Baku untuk ikut Indonesian Cultural Festival di Azerbaijan ya. Iya. Nah ini gimana nih waktu itu bisa diundang? Jadi aku perjalanan pulang dari liburan ke Jogja naik kereta, terus di kereta tuh ya biasalah ngapain lagi kalau nggak dengerin musik ya. Aku dengerin musik terus tiba-tiba tuh telepon masuk karena mungkin nomor sana ya nomor Baku, jadi nomornya tuh aneh, aku nggak angkat. 2 kali aku nggak angkat, terus kok kayaknya ganggu gitu lagi dengerin lagu, terus akhirnya aku angkat lah. Maklum seniman kadang-kadang gitu ya. Kalau lagi ngecun banget biasanya angkat telepon ya. Terus ya udah akhirnya setelah diangkat ternyata telepon dari sana gitu. Dari Baku ya. Dia ngelihat produk Suncraft dan tertarik. Lihatnya dari mana tuh waktu itu dia dapet? Instagram atau dari? Enggak, pas aku tanya sih mungkin ada rekannya dari KBRI yang di sini. Dia beli, waktu itu aku lagi pameran di Kemcik Pacific Place, itu lagi waktu itu kalau nggak salah bulan Agustus, jadi temanya memang Nusantara kan. Jadi ada yang beli, terus Mbak ini benar produknya Mbak, Suncraft iya gitu, terus ya udah dia menawarkan kami tertarik nih untuk ikutan yang di festival itu Indonesian Cultural Festival. Cuma memang dia ada itinerary-nya gitu. Saya harus bayar sekitar kayaknya 27 juta, sekitar 20-an juta untuk ke sana gitu. Jadi nggak ke sana tuh maksudnya buat ke Baku. Ke Baku. Itu udah tiket pesawat, udah penginapan, ada trip jalannya juga. Ada trip jalannya juga. Tapi memang pas aku tanya, Mbak, saya kan masuk UMKM ya, jadi kayaknya terlalu berat gitu segitu. Terus aku lihat juga hotelnya bintang 5 gitu.
Dan ternyata memang dia targetnya memang untuk perusahaan besar. Untuk perusahaan Jadi, besar. ya, kemungkinan saya nggak bisa ke sana gitu. Terus dari pihak KBRI ada bantu nggak atau apa gitu kan? Dia bilang nggak ada. Terus akhirnya karena mereka ingin banget produk Sankraf ikutan join, terus akhirnya saya dikasih kompensasi free bagasi 30 kilo. Oh, 30 kilo lumayan banget. Iya, jadi dong. barangnya aja yang berangkat. Waktu itu ya barang-barangnya apa aja nih? Bawa apa aja nih 30 kilo? Ada pouch, ada scarf, Iya, ada apa lagi sih kalau barang-barang Sankraf itu? Ada scarf, ada plushie kayak boneka gitu plushie, terus ada juga gantungan kunci, kartu-kartu. Wah, banyak dong tuh 30 kilo bisa. Iya, lumayan. Banyak banget ya. Tapi itu pengalaman yang pastinya nggak terlupakan ya. Iya, betul. Dan kesempatan yang luar biasa ya. Iya. Itu kan internasional istilahnya ya. Nah, kalau kita ngomong soal ngejalanin satu bisnis, waktu itu kan tadi Sanjung sempat ngomong Mama sempat bantu menjahit. Iya. Sekarang Mama masih bantu-bantu nggak? Sudah enggak. Udah enggak ya? Iya. Udah bisa dilepas sendiri anaknya. Udah hebat ya, udah sampai ke baku segala soalnya ya. Mikirnya juga gini, karena kan ya kalau bantu terus juga kasihan ya tenaga orang tua. Gitu. Jadi mikirnya makanya kenapa ada notebook, ada kartu yang nggak melalui proses jahit itu. Saya mikir supaya waktu itu nggak melalui ibu supaya jahit terus. Gitu. Supaya makanya jahit ada terus. yang stationery produknya. Oh, gitu. makanya ada yang stationery ya. Ini kayaknya kita butuh untuk mengorek dulu soal mimpi nih ya. Iya. Kan kalau kita ngomong soal bisnis yang tadinya dikerjain secara hobi, terus sekarang udah ikut festival di luar negeri juga untuk Indonesian Culture Festival itu, udah ikut Big Three tadi gitu kan. Dan sekarang ini mimpi kamu tuh apa? Mimpinya Sanjung sendiri, Sankraf itu akan menjadi seperti apa? Ya pastinya kalau yang mimpi besar bisa dikenal seluruh dunia. Dunia ya, amin ya. Kalau enggak, paling enggak ya bisa jualan keluar. Maksudnya yang Jualan keluar apa ya? Keluar tuh gimana? Maksudnya yang apa ya? Ada terus di mungkin bisa. Ya misalnya ada ya toko luar yang mau ini Sankraf gitu. Oh ya. Ya kalau mimpi personal sih pengennya ya keliling dunia. Ya keliling dunia ya sekalian, karena kan satu hobi juga untuk traveling ya. Iya, dan juga bisa jadi inspirasi. Iya bener dong, pasti jadi inspirasi banyak orang. Dan karena pastinya ini inspirasional banget kan, apalagi Sanjung kan muda ya, masih nggak seperti aku maksudnya. Muda lah ya, relatively young, tapi udah menjadi wirausaha perempuan lagi ya. Ini ada nggak tips-tips buat pendengar female yang mungkin sekarang ini mau mencoba berbisnis? Tadi kan kita ngomong soal keberanian gitu kan, bahwa Sanjung berani untuk resign dari sebuah pekerjaan yang udah fix gitu kan, untuk memulai satu bisnis. Ada nggak tips-tips untuk pendengar female yang baru memulai bisnisnya? Ya tipsnya yang pertama ya berani itu, terus kalau udah udah step awalnya itu mungkin sesuai passion dulu kayaknya mungkin. Jadi kalau bisnis sesuai passion itu akan jalaninnya dengan senang hati, terus juga fokus, tekun, sama bisnis itu harus jujur. Harus itu jujur. Pasti, harus jujur nih gimana nih? Coba tolong jelasin. Aku jadi curiga ada story di belakang jujur ini. Kenapa kamu milih jujur sebagai kualitas yang harus dimiliki oleh siapapun yang mau mulai bisnis? Feeling aja gitu ya. Jadi dari yang dirasain sendiri, kalau kita menjalankan sesuatu dengan jujur, ikhlas gitu, pasti yang tadi surprise-nya itu yang mendapatkan karma baik lah istilahnya. Gitu. Yang jelas kalau sebagai seorang pengusaha pastinya ya memulai suatu bisnis harus jujur, harus fokus, harus tekun, dan intinya kalau lagi mandek inspirasi jangan menyerah ya. Mendingan jalan-jalan aja ya. Kamu udah kemana aja sih, Sanjung? Jalan-jalannya tuh paling jauh kemana? Ke Bali sih. Ke Bali? Di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa udah kemana aja nih? Jogja, Malang, terus Wonosobo. Dan kamu pasti banyak dapat inspirasi dari situ ya? Iya, banyak banget. Aku kagum deh kalau ada pengusaha-pengusaha perempuan gitu kan yang berani untuk mulai satu bisnis dan pastinya menjalankan bisnisnya dengan tekun dan pastinya berjalan sampai sekarang, bahkan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional ya. Thank you so much, Sanjung. Oh ya, boleh nambahin nggak? Boleh. Aku ini untuk personal aku ya, tapi nggak tahu kalau untuk yang lain. Jadi aku ada kayak tiga kata
sakti lah gitu. Oh, 3 Jadi, kata penting. itu ya 3B itu 3B? ya dalam menjalankan nggak cuma usaha tapi dalam kehidupan juga yang menurut aku ya. Yang pertama itu berusaha, berdoa, terus bersabar. Jadi kalau segala sesuatu nggak cuma dalam dunia usaha, dalam kehidupan juga kita udah usaha maksimal gitu. Kita tinggal ya berdoa untuk supaya hasil yang kita udah usahakan itu baik gitu kan, hasilnya baik. Dan kalau udah kita jalani dengan berdoa, yang ketiga itu bersabar menunggu hasilnya. Itu sih menurut aku. Jadi segalanya sesuatunya jadi kayak positif gitu. Oh iya, setuju. Kita tepuk tangan dulu dong. 3B. Dan 3B ini sepertinya bisa dong ya pendengar female mungkin yang mau mulai bisnis menjadikan ini sebagai panduan gitu. Pasti mereka juga butuh inspirasi. Nah, ngomong-ngomong tadi kita sempat ngomong soal alun-alun ya kan? Bahwa Suncraft sendiri barang-barangnya ada di alun-alun. Ada di toko apa lagi yang mungkin pendengar female nanti mau mampir-mampir? Ada, bisa dicari di Dialog yang di Kemang. Ada di Dialog atau Dialog gue ngomongnya? Dialog gue kali ya. Dialog gue yang di Kemang, terus ada di To Medicine. Iya, ada. Terus kalau di aplikasi ada di aplikasi Tanda Mata. Sama ada di aplikasi Moselo, juga ada di blibli.com. Di blibli.com juga ada. Nah, itu dia pendengar female, kalau mau beli produknya Tanjung Sari yaitu Suncraft, langsung aja ke tempat-tempat yang tadi sudah disebut ya. Thank you so much ya Sanjung ya. 3B ya. Iya, 3B. Bye-bye, thank you, good luck ya. Bye-bye. Nah, pendengar female jangan lupa like, comment, subscribe, sama share juga YouTube kita, Female Radio pastinya, dimana nanti Female Business Club berikutnya kita akan ngobrol terus nih sama perempuan-perempuan yang menginspirasi terutama di bidang kewirausahaan. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Female Business Club, The Beauty of Networking.